pakai naik ke atas pohon segala? Biar bisa melihat ke arah yang jauh. Jadi kalau gerombolan perampok itu datang, aku bisa melihatnya dari atas pohon ini. Oh, begitu. Hah? Acing? Acing juga ada di atas pohon berdua dengan Suli. Saya juga ikut jaga, mengintai dari atas pohon ini dengan Suli. Berjaga atau pacaran? Memangnya tidak boleh pacaran di atas pohon? Kalian berdua orang gila. Pacaran di atas pohon. Kasihkan pacaran, terpeleset, jatuh ke bawah baru rasa. Pacaran di atas pohon lebih asik daripada di atas ranjang. Dasar. Dari atas pohon yang tinggi ini, kita bisa melihat ke arah yang jauh dan menikmati pemandangan yang indah ya, Cing ya? Iya. Wilayah Kademangan Paturai ini ternyata indah. Sawah-sawah terhampar luas, terbatas dengan bukit-bukit yang hijau. Alam yang subur. Tanahnya subur, tapi banyak gangguan, sehingga musim panen sudah 2 kali gagal terus. Banyak hama. Iya. Sudah itu datang lagi gerombolan perampok. Ya, semakin payahlah kami, kekurangan bahan makanan. Kasihan. Hei, ada yang muncul dari balik bukit di kejauhan sana itu. Apa itu ya? Titik-titik hitam, seperti orang. Tapi belum jelas, masih terlalu jauh. Ya, dugaanku benar. Orang. Orang? Titik-titik hitam itu sekarang mulai nampak agak jelas. Yaitu orang. Jumlahnya banyak. Semuanya menunggang kuda, bergerak dengan cepat menuruni lereng bukit. Gerombol. Kenapa, Cik? Wajahmu mendadak, badanmu gemetar. Ada apa? Gerombolan, itu gerombolan perampok. Gerombolan perampok? Iya. Aduh. Jadi rombongan orang penunggang kuda itu gerombolan perampok? Aduh, perampok. Hari ini rupanya mereka muncul. Awas, jangan gugup. Nanti kau terpeleset jatuh ke bawah. Pohon ini tinggi sekali, Cing. Iya, tinggi. Jatuh ke bawah kau bisa patah tulang punggung. Aduh, gimana? Sudahlah, tenang, jangan takut. Gerombol. Payah kau ini. Sama perampok saja takut. Iya. Ayo peluk aku. Peluk? Iya, peluk aku kuat-kuat dari belakang. Aku akan melompat ke bawah. Iya, baik. Iya. Lepaskan pelukanmu. Kita sudah sampai ke bawah. Iya. Danti! Danti! Ya, kesini cepat. Ada apa? Loh, kenapa turun? Sudah selesai pacarannya. Pacarannya sudah tamat. Tamat? Kenapa? Terganggu. Loh, siapa yang ganggu? Kalian kan cuma berdua saja di atas pohon itu. Terganggu oleh gerombolan perampok. Gerombolan perampok? Dengar, Danti. Sekarang sudah tidak ada waktu lagi untuk bermain-main. Sebab gerombolan perampok yang kita tunggu-tunggu itu sudah muncul. Kau bersungguh-sungguh? Iya. Mereka muncul dari balik bukit di kejauhan sana. Jumlahnya banyak. Sekitar 20 orang. Semuanya menunggang kuda. Sedang bergerak dengan cepat menuju ke sini. Wah, bagus. Kita gempur. Biar tahu rasa siapa kita sebenarnya. Sekarang kau secepatnya pergi ke Kademangan ya? Iya. Beritahu Anjani dan teman-teman yang lain. Aku akan naik lagi ke atas pohon itu, mengawasi gerak-gerik mereka. Baik, Acing, kau ikut dengan Danti. Biar aku di sini sendirian. Ridanti menunggang kuda dalam kecepatan tinggi sampai berteriak-teriak. Ada apa? Berdua dengan Acing, duduk di belakang Ridanti. Ayo, Acing, turun. Gila, memacu kuda seperti kemasukan setan. Kencang banget. Alah, jangan banyak omong. Keadaan gawat. Ada apa, Danti? Kok nampak sangat panik? Mereka sudah datang, Anjani. Mereka? Siapa? Gerombolan perampok. Gerombolan perampok? Iya, gerombolan perampok. Muncul dari arah utara. Sedang bergerak menuju ke sini. Bagus. Gandari, beritahu teman-teman yang lain. Baik, Anjani. Suli, di mana? Dia tetap berada di tapal batas, mengawasi gerakan gerombolan perampok. Baik, mari kita sambut mereka. Iya, aku akan menghubungi para pemuda di gardu jaga. Jangan panik, Ki Demang. Tenang saja. Iya. Dan ingat, kelompok pemuda yang akan dipimpin oleh Ki Demang jangan terlalu dekat ke tempat pertempuran. Dan jangan bertindak sebelum ada tanda dari saya. Iya, baik.
sampai di wilayah Kademangan Paturai. Ya, di depan kita kelihatan gerbang tapal batas. Kalau tempo hari kita datang ke sini hanya untuk minta sumbangan uang dan bahan makanan. Tapi sekarang lain. Aku akan bunuh si Demang Keparat. Ya, dia melaporkan kita ke Kadipaten. Sehingga Kadipaten mengirimkan pasukan untuk menggembur kita. Perbuatan itu tidak bisa dimaafkan. Kita bakal Kademangan Paturai ini ya. Ratakan dengan tanah. Aku melihatnya. Ada sekelompok orang menghadang kita. Mungkin pasukan Kadipaten. Hentikan pasukan. Ya. Berhenti! Perempuan. 10 orang perempuan. Semuanya menunggang kuda. Berjejer menghalangi jalan. Siapa mereka? Siapa mereka? Selamat datang di Kademangan Paturai. Perempuan-perempuan Bahenol. Ya, Bahenol. Siapa kalian? Siapa? Kami petugas keamanan Kademangan Paturai. Petugas keamanan? Wah, serem-serem ya. Badannya gede-gede, semuanya berkumis, sangar. Gerombolan perampok itu matanya melotot tidak berkedip. Jakunnya turun naik. Pasnya megap-megap. Melihat kita seperti mau menerkam saja. Seperti kucing melihat ikan. Mereka terlalu lama di dalam hutan. Sudah lama mereka terlalu lama di dalam hutan. Tidak melihat perempuan. Bukan main. 10 orang. Semuanya bahaya. Makanya jangan kelamaan di hutan. Sekalinya melihat perempuan, pusing 7 keliling. Sulit, ingat. Ya. Nah, aku sarankan. Lebih baik kalian pulang saja. Kembali ke tempat kalian bersarang. Apa katamu? Pulang. Iya. Kami sebagai petugas keamanan tidak mengizinkan kalian memasuki Kademangan Paturai. Malah sebaliknya, Neng Ayu. Melihat tugas keamanan yang pada Bahenol, kami jadi lebih bersemangat untuk masuk. Sekali lagi aku peringatkan, sebelum aku marah, sebaiknya kalian kembali. Hei, dia malah. Kita disuruh pulang. Jadi kalian tidak mau mematuhi perintahku? Kami mau patuh terhadap semua perintahmu, tapi nanti di atas ranjang. Baik, teman-teman, menyebar. Apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan itu? Apa mereka? Maju kuda bergerak terus menyebar ke segala arah, lalu bergerak mengelilingi kita. Mereka mengurung kita. Apa-apaan mereka itu? Pakai mengepung kita segala macam. Dasar anak-anak, seperti mau main berang-berangan. Mereka menyerang kita, memacu kuda dengan cepat sambil berteriak-teriak dengan mengacung-acungan pedang. Mereka menyerang kita dari segala arah. Wah, di sini kita. Biarkan saja. Mereka cuma 10 orang bocah-bocah cilik.
gerombolan perampok tertawa-tawa menganggap enteng melihat ke-10 orang gadis yang masih muda belia itu melakukan serangan. Mereka tidak main-main, benar-benar menyerang kita. Nekat itu sih. Gadis-gadis itu mengamuk. Dia banget. Lingkut. Hei, teman-teman, jangan ribut terus. Nanti kedengaran oleh musuh. Kidemang, mungkin mereka sudah bertarung sebab saya mendengar ada suara pertempuran. Aku juga mendengarnya. Mereka bertempur di sana, di luar tapal batas. Lalu, kita bagaimana? Kita bergerak ke dekat sungai. Ya, Dari sana, kita bisa melihat kepertempuran itu dengan jelas dari jarak yang cukup jauh. Jadi kita bisa aman dari serangan musuh. iya, baik. Hei, teman-teman, ayo bergerak. Ikuti aku. Dan Kidemang, ayo. Ayo kita. Bangsat, 3 orang anak buahku roboh. Lempur! Kidemang, kita sudah sampai di tepi sungai. Berhenti di sini. Sebab dari sini kita sudah bisa melihat ke tempat pertempuran dengan jelas. Ya, di tepi sungai ini kita aman. Ya, bisa melihat pada mereka, tapi mereka tidak bisa melihat pada kita. Ya. Wah, mereka bertempur sambil menunggang kuda. Aduh, bukan main. Aku tidak menduga sama sekali gadis-gadis itu ternyata sangat hebat. Mereka bisa bertempur sambil menunggang kuda. Satu seperti pasukan perang. Lihat Kidemang, gadis-gadis bergerak cepat sekali. Gerombolan perampok itu jadi kacau. Wah, gerombolan perampok itu jumlahnya lebih banyak, 2 kali lipat. Wah, tapi kewalahan digempur oleh gadis-gadis yang hanya 10 orang. Waduh. Roboh. 3 orang anggota gerombolan perampok terjungkal, terbanting dari atas kuda. Sudah 6 orang yang tewas. Tapi dari pihak rombongan Anjani tetap utuh. Tidak satu pun yang roboh. Luka sedikit pun tidak. Tiga orang lagi anak buahku tewas. Hei, apakah kalian semua sudah jadi cacing, ha? Sama perempuan saja kalah. Ayo maju semua, sikat, gembur, serang, ayo! Jangan berteriak-teriak. Oh, pemimpin mereka. Iya, aku Anjani. Dan kau si Gembul, pemimpin gerombolan perampok, bukan? Bocah edan, mau apa kau? Mau memenggal kepala kau. Keparat? Ayo lawan aku. Perlihatkan kehebatan kau sebagai pemimpin gerombolan perampok yang terkenal. Keparat? Kendari, Anjani bertarung dengan si Gembul, pemimpin gerombolan perampok. Bagus, biarkan mereka bertarung. Kita seret gerombolan perampok yang lain ke arah samping.
dikalahkan oleh Anjani. Lari kabur melarikan diri. Iya, ternyata si Gembul itu penakut. Melihat kehebatan Anjani, dia ketakutan. Lalu melarikan diri. Mereka melarikan diri. Hei, jangan lari. Gerombolan pengecut. Jangan lari. Jangan dikejar. Kembali. Jangan dikejar. Teman-teman, jangan dikejar. Kembali. Laganya seperti jagoan penakut ternyata mereka itu. Katanya gerombolan perampok itu hebat. Ternyata cuma segitu saja. Iya, bertempur baru setengah hari sudah kedodoran, kabur melarikan diri. Oh, ternyata mereka penakut. Biarkanlah mereka pergi. Sekarang mari kita kembali ke Kademangan. Iya, Anjani. Siapa mereka? Banyak banget. Muncul dari tepi hutan di sebelah sana. Itu si Acing. Oh, iya. Mereka para pemuda Kademangan. Anak buah Ki Demang. Hebat sekali. Kalian ternyata jago perang. Gerombolan perampok itu kocar kacir. Aduh, Anjani, saya mohon maaf. Ada apa Ki Demang? Kok minta maaf? Saya pernah meragukan kehebatan kalian. Tidak apa-apa. Pasti kau tersinggung waktu aku menyuruh kau dan teman-teman pulang. Karena aku meragukan kepandaian kalian. Tidak Ki Demang. Saya dan teman-teman semua tidak tersinggung. Karena kami dapat memakluminya. Kami ini sekelompok gadis-gadis yang masih remaja. Iya. Yang tidak bisa apa-apa. Hanya pandai hura-hura. Ya, justru itulah. Benar-benar saya terkejut bahwa kalian ternyata ahli bertarung. Aduh, keberanian kalian sesuai dengan apa yang kalian perlihatkan di dalam pertempuran. Ah, benar. Gerombolan perampok itu hebat sekali. Pasukan Kadipaten saja takut. Tapi oleh kalian dibuat tidak berdaya. Padahal kalian cuma 10 orang. Iya, terutama kau Anjani. Karena si Gembul, pemimpin gerombolan perampok itu, ilmunya sangat tinggi. Tapi kau lebih tinggi dari dia. Dia hebat, tapi penakut. Iya, saya juga heran setengah mati. Si Gembul yang sangat kejam itu ternyata seorang penakut. Melihat kau sangat hebat, langsung dia melarikan diri. Mudah-mudahan mereka jerah dan tidak berani lagi datang ke sini. Iya, marilah kita kembali ke Kademangan. Saya akan menjamu kalian. Menjamu? Saya atas nama penduduk Kademangan sangat berterima kasih atas bantuan kalian yang telah berhasil dengan gemilang menghalau gerombolan perampok. Terima kasih. Kita berhenti di sini. Kita sudah jauh dari daerah pertempuran. Ya, dan mereka tidak mengejar kita. Jadi, kita tidak perlu berpacu terus-menerus. Jauh. Kalian benar-benar cacing busuk. Sama perempuan saja kalah memalukan.
Nama kita jatuh. Kita sangat terkenal. Paling kuat, paling hebat. Tapi hanya orang garis-garis yang masih kecil aja. Berantakan. Kau juga kalah, Gembul. Bertarung 1 lawan 1 melawan Anjani. Kau kewalahan, lantas kau kabur. Tentu saja kami panik melihat kau kabur. Kami semua jadi ikut-ikutan kabur. Aku melarikan diri bukan karena takut, Talal. Tapi aku ingat pada keselamatan kalian. Sebab kalau diteruskan, kalian pasti lebih hancur. Karena sudah 10 orang dari kita yang roboh. Setan. Separuh dari kita tewas. Ini tidak boleh dibiarkan. Aku harus melakukan pembalasan. Ya, 10 orang teman kita tewas. Harus ditebus dengan 100 orang dari mereka. Ayo berangkat. Kita pergi ke jurang Guraba. Ya, minta bantuan pada saudaraku, si Tangan Api. Ya, si Tangan Api. Ilmu kadijayaannya tinggi. Anak buahnya banyak. Ya, dengan mereka, kita bisa membumi hanguskan kedemangan Paturai. Waktu kami bertempur, kamu dengan teman-temanmu bersembunyi di tepi sungai itu? Iya, sebab aku ingat perintah Anjani bahwa kami tidak boleh berada di dekat medan pertempuran. Benar, sebab kalau ada kalian, perhatian kami bisa terpecah. Karena kami tidak bisa mengatur siasat dengan jitu. Dari tepi sungai itu, aku bisa melihat ke daerah pertempuran dengan jelas. Oh ya? Wah, seperti melihat perang beneran. Maksudmu? Kamu dan teman-temanmu bertarung sambil menunggang kuda. Begitu juga gerombolan perampok, semuanya menunggang kuda. Jadinya seperti pasukan berkuda yang sedang perang. Aku pikir kau cuma pandai pacaran, tak taunya pintar bertarung. Pacaran harus pintar, bertarung juga harus pintar. Kan jadi lengkap. Iya, kalau kau sedang pacaran, kau lembut dan pandai merayu. Tapi aku lihat waktu bertarung, kau ganas. Kau tidak takut, maju dan masuk melabrak gerombolan perampok yang jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak. Aduh. Sebenarnya kami tidak terlalu hebat. Kami menang hanya karena gerombolan perampok itu tidak punya taktik dan siasat bertempur yang baik, sehingga mereka kocar-kacir. Iya, mereka kocar-kacir. Sebenarnya mereka sangat kuat dan jago bertarung, punya pengalaman yang banyak dalam soal bertarung. Tapi pengalamannya itu hanya pengalaman bertarung semata-mata, tidak dilengkapi dengan siasat dan taktik yang dirancang dengan matang. Kamu kok bisa punya siasat yang hebat? Apakah kamu dan teman-temanmu pernah dilatih oleh pasukan perang? Tidak. Lalu? Guru kami, Lasmini yang melatih kami. Wah, hebat sekali gurumu itu. Mungkin dia pernah jadi anggota pasukan perang. Mungkin. Yang jelas, kami selalu dilatih bagaimana caranya bertempur dengan musuh yang jumlahnya lebih banyak. Bertempur tanpa naik kuda atau sambil naik kuda. Pantas kalian bisa menang. Pak, Bu? gadis-gadis itu mau pulang, Pak? Iya, benar. Hari ini mereka akan pergi untuk melanjutkan perjalanan ke Bukit Lejar. Wah, jangan. Jangan? Mereka jangan pergi dulu. Loh, memangnya kenapa? Gerombolan perampok itu akan datang lagi, Pak. Datang lagi? Ya, dugaanku begitu. Oh, baru dugaan. Tapi pasti. Dugaan kok pasti? Bagaimana kamu ini, Bu? Mereka pasti marah, Pak. Jadi semakin dendam. Lalu menghimpun kekuatan, kemudian datang lagi ke sini dengan kekuatan yang lebih besar. Tidak mungkin, Bu. Kekuatan mereka sudah rontok. Separuhnya 10 orang tewas. Mereka pasti kapok. Justru sebaliknya, Pak. Mereka pasti marah besar karena 10 orang temannya tewas. Mereka banyak temannya, Pak. Sesama perampok. Pasti mereka akan minta bantuan kepada kawanan penjahat lainnya untuk diajak menyerang kita. Ayo, Pak. Jangan terlambat. Nanti mereka keburu pergi. Kemarin kau menyuruh mereka pergi. Sekarang menyuruh mereka tidak pergi. Kemarin kan aku tidak percaya pada mereka, Pak. Ternyata mereka itu gadis-gadis yang dijaya. Kita benar-benar membutuhkan mereka. Sebab mereka bisa jadi pelindung bagi kita. Baiklah. Aku akan menemui mereka.
Dari, Suli kemana? Aku tidak tahu, Anjani. Paling-paling pacaran. Harap benar anak itu. Kita mau berangkat, dia tidak ada. Oi! Nah itu, dia datang. Wah, sudah mau berangkat ya? Suli, kok dari mana? Biasa, pacaran? Brengsek. Loh, kok marah? Kau tahu bukan? Hari ini kita mau pergi. Tahu? Nah, lalu kenapa kau ngeluyur? Tapi aku kan tidak terlambat. Tidak terlambat? Lihat, kami semua sudah beres menaikkan semua barang-barang perbekalan. Dan segera siap untuk berangkat. Tapi kan belum berangkat. Jadi aku tidak terlambat. Kau ngomong asal ngomong, tidak pakai otak. Aku bicara benar kan? Aduh. Aduh. Kamu mukul aku? Diam. Tahan Anjani. Jangan. Tahan Anjani. Sabar Anjani, sabar. Sudahlah Anjani, tidak usah pedulikan si Suli. Dia anaknya memang begitu. Kalau dikasih tahu suka membangkang. Iya, sabar Anjani. Itu ada Ki Demang. Yuk, semua keluar. Biarkan Anjani sendirian. Mungkin Ki Demang itu ada keperluan dengan Anjani. Ada apa, Ki Demang? Begini, Anjani. Apakah keberangkatannya bisa ditunda? Ditunda? Saya cemas gerombolan perampok itu datang lagi. Untuk melakukan pembalasan? Benar. Saya bersedia. Terima kasih. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang lain? Mereka sama dengan saya. Sebab menolong yang membutuhkan pertolongan adalah kewajiban kami, kelompok pendekar. Namun begitu, saya mohon maaf karena telah mengganggu rencana Anda sekalian yang hari ini mau berangkat meneruskan perjalanan. Tidak apa. Perjalanan kami ke Bukit Lejar bukanlah sebuah peristiwa besar. Iya. Melainkan hanya sekedar berpindah tempat yang biasa saja. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Iya, Ki Demang. Dan hendaknya mulai hari ini tidak menginap di penginapan. Kenapa? Ongkos menginap di rumah penginapan mahal. Belum biaya makan, minum, dan sebagainya. Jadi, tidur di Kademangan saja, di rumah saya. Tidak usah, Ki Demang. Merepotkan saja. Rumah saya luas. Dapat menampung 10 orang lebih. Tapi... Saya tidak repot. Malah sebaliknya, sangat gembira. Baiklah, saya bersedia. Rumah Ki Demang ini besar ya? Iya, halamannya luas lagi. Indah ya. Daripada di rumah penginapan, lebih enak di sini. Ada pemandangan, makan, minum tidak bayar. Semuanya sudah tersedia lengkap. Iya, tapi Ki Demang jadi repot juga. Mendadak menyediakan pelayan beberapa orang untuk meladeni kita. Sebab dia kan membutuhkan kita. Coba, kalau sudah tidak butuh, kita ditendang. Tidak akan dipedulikan lagi. Iya, benar. Bagaimana? Tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Iya. Kau lihat sendiri, Sampar. Gudang penyimpanan barang ini kosong melompong. Jangkrik. Persediaan bahan makanan habis. Uang habis. Harta dan perhiasan habis. Tempo hari kita jual semuanya untuk makan. Kita harus merampok lagi. Jangan takut. Gampang.
Besok kita berangkat mencari mangsa. Ya, ke desa Talun saja. Iya. Sudah lama kita tidak ke desa Talun. Iya. Dan sekarang pasti sudah panen. Penduduknya sedang banyak uang dan harta. Beres. Kita raja raya semuanya. Iya. Sampar! Ada apa? Itu si Gempil berteriak-teriak sambil berlari. Gempil datang. Gempil datang. Sampar. Ada apa? Kau dikejar setan, ha? Ada pasukan. Pasukan? 10 orang laki-laki, semuanya menunggang kuda. Alah, cuma 10 orang saja ketakutan. Sana, kita juga 10 orang. Di mana mereka? Sedang menuju ke sini. Sudah sampai di tepi jurang. Mungkin sekarang sedang menuruni lereng tebing jurang. Pasukan dari mana mereka? Dan kenapa bisa tahu sarang kita di sini? Kalau mereka menuruni tebing jurang melalui jalan yang biasa kita pakai, berarti mereka yang pernah ke sini. Sebab sudah tahu seluk-beluk jurang Gurawah ini. Iya. Tidak mungkin ada yang tahu, kecuali yang pernah datang ke sini. Aku tidak tahu. Kenyataannya mereka sedang menuju ke sini. Baik. Siaga semuanya. Kita gempur pasukan yang berani datang ke sini. Tidak peduli pasukan dari mana, kita sikat. Jurang ini curang banget. Batu-batu karang sangat runcing. Kalau terpleset, bisa mampus kita. Jangan banyak mulut. Jalan terus. Nanti di dasar jurang kau baru bengong. Emangnya kenapa? Apa ada di dasar jurang Gurawah ini? Tempatnya enak. Pemandangannya indah. Oh ya? Lihat saja nanti. Si tangan api benar-benar orang gila. Membuat sarang di dasar jurang. Bukan gila, tapi pintar. Sebab kalau ada musuh, sebelum sampai di dasar jurang, bisa-bisa sudah mati duluan. Berjatuhan pada tebing jurang. Iya, benar juga kau. Lihat, Sampar. Mereka sedang menuruni tebing jurang. Benar tidak kataku? Mereka sudah tahu jalan menuju ke sini. Hah? Si Gempul? Si Gempul? Tolong kau Gempil. Mereka bukan pasukan. Mereka temanku, gerombolan si Gempul. Aku tidak tahu sih. Pantas. Mereka sudah tahu jalan menuju ke sini. Karena mereka, ya, teman-teman kita. Terus maju. Kita sudah dekat ke dasar jurang. Ya. Dan menabrak dinding batu karang. Pukulan jarak jauh yang dahsyat. Batu karang itu jebol. Hei, mau apa kau kesini, Gempul Jelek? Kau benar-benar sinting. Pamer pukulan tangan api. Kami tidak siap. Sebab sedang memusatkan pikiran pada jalanan yang curam. Hampir anak buahku berantakan, terbanting dari kuda. Hei, kau bawa apa? Wah, maaf, Par. Aku tidak bawa apa-apa. Sialan kau. Aku sedang apes, Sampar. Kau lihat, anak buahku tinggal 10. Separuhnya mati. Bentrok dengan pasukan Kadipaten? Tidak,
Lantas, Sama anak kecil. anak kecil. Kami diobrak-abrik oleh 10 orang gadis. Murid-murid perguruan anggrek Jingga. Mampus kau gembul jelek. Hah? Kau kena batunya. Bentrok dengan orang-orang dari kaum rimba persilatan. Habislah kau. Aku benar-benar sedang apes. Kau datang ke sini, aku senang. Karena aku kira kau bawa perbekalan buatku. Uang dan makanan. Tidak taunya sel. Boro-boro membawa hasil rampokan. Aku sendiri hampir mampus digempur oleh gadis-gadis edan itu. Lalu kau datang ke sini ini mau apa, ha? Mau minta makan? Kami juga di sini sedang kelaparan, ha? Kelaparan? Uang, harta perhiasan, bahan makanan sudah menipis semuanya. Kebetulan. Keparat kau gembul. Aku sedang susah kau bilang kebetulan. Maksudku, kita satu nasib. Sedang apes. Aku sedang apes, lantas kau datang ke sini membawa apes juga. Keparat kau. Beres. Apa yang beres? Kita bergabung. Aku tidak sudi bergabung dengan kau, gembul. Kau rakus, kau serakah. Kali ini tidak, Par. Alah, mulut kau mana bisa dipercaya. Sumpah, Par. Apa jaminannya? Kademangan Paturai. Kademangan Paturai? Kau tahu bukan Kademangan Paturai? Kademangan Paturai adalah lumbung padi yang paling makmur, yang selalu menjadi penyumbang kebutuhanku paling utama. Sebab berada di dalam kekuasaanku. Aku bisa saja merebut Kademangan Paturai dari tangan kau. Tapi aku tidak enak. Sesama teman aku tidak suka bentrok rebutan daerah kekuasaan. Sekarang boleh. Boleh? Kau boleh ambil Kademangan Paturai, sebagian. Benar? Kita berteman sudah lama. Masa aku berkhianat? Tapi aku curiga. Tiba-tiba kau baik hati kepadaku. Memberikan wilayah yang paling makmur kepadaku. Karena aku membutuhkan bantuan kau. Hah? Bantuan aku? Iya. Kademangan Paturai sekarang dikuasai oleh 10 orang gadis perguruan anggrek Jingga. Nah, kalau kau mau memiliki Kademangan Paturai, kau harus bisa mengusir mereka. Apa susahnya meringkus gadis-gadis itu, ha? Meskipun mereka orang-orang dari kaum persilatan yang punya ilmu kadikjayaan. Aku tidak takut. Sebab aku punya ilmu kadikjayaan yang lebih tinggi dari mereka. Ilmu pukulan tangan api. Tidak akan ada yang bisa menandinginya. Itulah makanya aku datang ke sini, Par. Sebab aku tahu kau punya ilmu kedikjayaan yang tinggi. Yaitu ilmu pukulan tangan api. Itulah makanya kau dijuluki si tangan api. Murid-murid perguruan anggrek Jingga itu punya ilmu kadikjayaan macam apa? Aku juga belum tahu. Sebab mereka tidak sempat mempergunakannya. Tapi dari sabetan pedangnya, keluar tenaga dalam yang dahsyat. Pedangku hampir lepas ketika beradu dengan pedang dia. Tanganku kesemutan. Gembul. Apakah kau bertempur dengan pemimpinnya? Iya. Siapa namanya? Anjani. Beres. Aku pecahkan kepala si Anjani. Jangan kalah sama Pak Tuyul. Sudah tua begitu, tapi paling bersemangat. Dari tadi dia menari terus. Tidak berhenti sambil minum tuak lagi. Setengah mabuk dia. Pak Tuyul tua bangka yang berjiwa muda. Jal, ayo turun Jal. Jangan belum saja. Beres tuh. Cing, aku turun nih. Aku pilih si Punah, penari ronggeng yang paling bahenol. Hei, berhenti! Berhenti!
paling terkenal dan paling enak untuk menari ronggeng, lagu Belibis Tiris. Kenapa kau sendiri tidak menari? Kau Sule, kenapa kau keluar? Bukankah sedang berjudi di dalam ruangan sana? Bosan, menang terus. Oh ya, hebat sekali, menang terus. Kepalaku pusing, Cing. Hah? Capek berjudi dari tadi pagi sampai malam. Aku ingin santai, menari ronggeng. Kau bisa menari? Kau pikir aku tidak bisa menari? Siapa di antara para penari ronggeng itu yang paling hebat? Si Punah, itu yang sedang menari dengan si Dajjal. Suruh mereka itu berhenti. Berhenti? Aku mau menari. Yang benar ini. Iya, cepat suruh berhenti. Baik. Hai, berhenti! Kenapa ini berhenti? Berhenti! Kenapa disuruh berhenti? Aku lagi enak-enak menari, sedang memuncak, dihentikan. Malam ini ada acara yang paling istimewa. Apa itu, Cing? Tamu kita yang terhormat akan ikut menari. Inilah Dewi Suli. Hidup Dewi Suli. Aku akan menari, tapi sendirian. Wah, pamer. Ya, pamer. Aku minta lagu Kumbang Masuk Lubang. Hei, para penari gamelan. Ya. Bisa tidak lagu Kumbang Masuk Lubang? Bisa. Kumbang Bagus. masuk lubang. Bagus. Mulai. Aduh, bukan main. Tubuhnya yang sintal meliuk-liuk, melenggak-lenggok seperti ular. Rumahku mulai, tapi merangsang. Neng Suli itu serba bisa. Menari bisa, menyanyi bisa, berpacaran paling asik, berjudi jago, minum tua kuat, bertarung juga main pedang lagi. Waduh, luar biasa. Aduh, dia menari semakin meliuk-liuk. Aduh, itu matanya merem-merem melek. Aduh, bibirnya tersenyum. Aduh, setengah terbuka lagi. Waduh, aku semakin gemes. Aduh. Coba kita ya. Jadi kita menang. Waduh, malam hari ini benar-benar menyenangkan. Mereka keluar semua. Acara berjudi sudah selesai. Gadis-gadis teman Dewi Suli semuanya keluar. Matanya merah, agak sempoyongan. Ya, mereka setengah mabuk, kebanyakan minum tuak. Hei, lihat, si Suli sedang menari. Gila, Suli menari sendirian di tengah-tengah gelanggang. Semua orang terpesona melihat Suli menari. Terpesona atau terangsang? Aku juga mau ikut menari. Aku juga. Gila, kalian semua jadi ikut menari. Lagunya enak. Lagu Kumbang Masuk Lubang. Luar biasa. Gadis-gadis perguruan anggrek jingga itu semuanya menari, melenggak-lenggok, lemah gumulai. Aduh. Tapi tarian mereka merangsang. Iya. Bagian-bagian tubuh yang merangsang digerak-gerakan. Aduh, ditonyol-tonyolkan. Mataku jadi nanar. Wah. Mereka menari semakin memuncak. Ya, semakin meliuk-liuk, semakin bergetar-getar, dan semakin merangsang. Semua yang hadir terdiam. Mata mereka tidak berkedip memandang para penari yang aduhai itu. Memang benar-benar tarian yang sangat istimewa.
Baru kali ini aku melihat tarian model begitu, mempesona, menawan dan merangsang. Aduh, merangsang. Berhenti. Kenapa berhenti, Suli? Acara pamer sudah cukup. Sekarang semuanya menari. Ayo, hadirin semua, jangan pada bengong. Ayo, semuanya. Ayo. Semuanya menari. Tidak ada satu orang pun yang diam. Ruangan itu jadi penuh oleh orang-orang. Ayo, kita juga turun. Ikut menari dengan mereka. Ayo. Sulit. Acing, kau kesini menari dengan aku. Ayo, semuanya mencari pasangan. Hei, jangan rebutan. Semuanya kebagian. Ternyata mereka begitu ya. Ya, gadis-gadis murid perguruan anggrek jingga itu urakan. Bahkan lebih dari itu. Berjudi, mabuk-mabukan, minum-minuman keras, menari ronggeng, pesta pora sampai pagi. Tapi ya, biarlah. Mereka kan masih muda-muda, butuh hiburan. Tapi penduduk di sini jadi ikut rusak, Pak. Rusak? Iya kan? Kelakuan seperti itu tidak baik. Menular kepada penduduk, terutama pada anak-anak muda. Ya. Bahkan orang-orang tua pun banyak yang ikut-ikutan, Pak. Iya. Cobalah kau panggil Juragan Sumayang. Tegurlah dia, Pak. Juragan Sumayang dipanggil? Untuk apa? Ya, rumah Juragan Sumayang yang besar dan luas itu dijadikan tempat hiburan, Pak. Tiap malam diadakan tari ronggeng, rombongan musik, dan rombongan penari ronggeng didatangkan. Tiap malam laki-laki hidung belang menari dengan para penari ronggeng yang nakal-nakal itu. Ya. Sedangkan di ruangan lain, Pak, diadakan judi. Tiap malam orang ramai berjudi. Ya. Lalu disediakan pula minum-minuman keras. Ya, pokoknya jadi berisik, Pak. Kademangan Patura yang tadinya tenang, sekarang jadi ramai riuh rendah. Kan bagus. Jadi ada hiburan. Memang hiburan, Pak. Tapi moral penduduk lama-lama jadi rusak, Pak. Bukankah kau sendiri yang minta? Apa? Aku yang minta? Kau yang minta agar gadis-gadis murid perguruan anggrek jingga itu untuk tinggal di sini. Pak, maksudku untuk menjaga serbuan dari gerombolan perampok, bukan untuk hura-hura, pesta pora macam begitu. Habis mau bagaimana lagi? Watak mereka memang sudah begitu. Kebudayaan orang-orang dari rimba persilatan ya begitu itu. Tidak laki-laki, tidak perempuan, semua sama. Bebas dan merdeka. Hidup penuh dengan kegembiraan. Sebab apa? Sebab mereka selalu hidup di ujung maut. Hidup di ujung maut? Iya. Mereka sering sekali berkelahi, bertarung, dan mengadu jiwa. Setiap saat selalu siap sedia mempertaruhkan nyawa, bentrok dengan siapa saja, hingga mereka banyak musuh. Itulah makanya perwatakan mereka selalu dekat dengan kegembiraan. Semacam pelarian dari ketegangan jiwanya yang setiap saat menantang maut. Ya, memang. Tapi aku jadi risih, Pak. Karena mereka tinggal di rumah kita. Sehingga aku bisa melihat mereka dari dekat. Berpakaian seenaknya. Serba terbuka, tidak malu dilihat orang. Kalau sedang mandi di sumur, pintunya tidak ditutup, dibiarkan terbuka. Kalau ada yang lewat, Pak, kan kelihatan. Tapi mereka acuh saja. Aku jadi suka malu sendiri melihat mereka membuka pakaian di tempat terbuka seenaknya.
Kamu sih senang saja, bahkan kesenangan. Tiap hari melihat pemandangan yang istimewa. Aku sudah tua, Bu. Buat apa kau cemburu? Alah, tua-tua juga. Kalau tiap hari melihat gadis-gadis yang masih segar dan bahenol seperti itu, lama-lama kau tergiur juga kan? Apalagi yang namanya Suli. Wah, dia sih paling sableng. Di depan mataku, dia berani peluk-pelukan dengan si Acing. Cium-ciuman lagi. Kan itu sudah gila namanya. Sudahlah, Bu, sudah. Kan tidak untuk selamanya. Mereka tinggal di sini hanya untuk sementara saja. Ya, kalau tidak ingat kita sedang dalam ancaman mara bahaya, sudah aku usir mereka semuanya. Bajal! Hah? Hei, kau Badur. Kau mengganggu si Danti ya? Mengganggu si Danti? Jangan mungkir. Kau di perempatan jalan mencegat dia, lalu pergi berdua. Oh itu. Aku kasihan lihat dia membawa keranjang besar, lalu aku bantu menolongnya. Cuma itu. Terus kemana? Ya pulang. Bohong. Kok bohong? Sampai malam begini, pasti kau bawa dia ke suatu tempat. Kenapa kau sewot? Kau tahu kan, si Danti pacarku. Kau cemburu? Keparat. Kau menantang aku ya? Alah Badur, buat apa ribut soal perempuan? Malu. Aku tidak peduli. Pokoknya kau meremehkan aku. Sudah tahu si Danti pacarku, masih juga kau ganggu. Beneran nih? Bangsat kau. Berhenti. Berhenti. Jangan berkelahi. Baik. Aku pisahkan mereka, baik. Waduh. Minggir. Aduh, kena. Aku yang pisahkan mereka. Kau kena. Aduh. Kenapa kalian berkelahi? Ini si Dajjal merebut pacarku. Merebut pacar? Iya. Dia mengganggu si Danti. Aku cuma mengantarkan dia pulang, lain tidak. Bohong. Kau bawa Danti ke Pasir Akar. Pacaran di telaga. Pulangnya malam. Ya memang, tapi kan tidak apa-apa. Bangsat kau. Sama teman kau tidak menghargai. Rupanya kalian rebutan perempuan. Apa aku bilang juga, berkelahi rebutan perempuan malu. Tapi harga diriku di mana? Tidak tahu ada di mana. Badur, sejak kapan kau jadi pacar Danti? Sejak datang ke sini. Kau yakin? Aku sering pergi berdua dengan dia ke pasar, ke warung, jalan-jalan kemana saja. Baru Ya, aku segitu juga saja kau mengantarkan bilang dia tadi malam. pacar. Iya. Lantas, kau ingin menguasai Danti? Dia sudah jadi milikku. Badur, kasihan. Hah? Banyak. Iya, termasuk aku Danti itu juga. bukan milikmu. Eh. Kau juga bukan milik Danti. Dasar. Danti orangnya itu begitu, siapa saja dilayani. Dia bebas dan merdeka, mau pacaran sama siapa saja. Tidak bisa begitu. Kalau satu, ya satu. Kau bisa berkata begitu, tapi kenyataannya Danti tidak. Alah, sudahlah. Buat apa ribut? Sama teman lagi. Lebih baik bersikap bebas, kan lebih enak. Tidak terikat, tidak pusing, dan tidak makan hati. Iya, jangan cemburu-cemburuan lah. Gadis-gadis itu kan bebas. Siapa saja yang mau silakan. Kau menyindir aku ya? Maaf. Sudah. Ayo bubar. Bubar. Ya. Ayo. Aduh, ini. Lepaskan, Bu. Telingaku sakit, lepaskan, Bu. Telingamu harus dijewer. Tua-tua keladi. Tidak tahu diri. Mengintip gadis. Tidak ada loh. Aku tidak ngintip kok. Mau apa malam-malam begini, Pak? Merunduk-runduk di sini. Aku sedang meronda, Bu. Meronda? Meronda apa? Meronda perempuan. Ini kamar tidur gadis-gadis. Iya. Kau celingukan menoleh ke sana kemari, takut ada yang melihat ya? Lalu kau berjongkok, mengintip lewat celah-celah jendela. Apa-apaan itu? Memalukan. Iya. Cengar-cengir kayak kuda. Tua bangka tidak tahu diri.
Mentang-mentang aku sudah tua ya, sudah peot. Kau mulai melirik perempuan muda. Oh, tidak. Tidak apa? Buktinya, kau sekarang main intip. Aku kan sudah bilang, Pak. Gadis-gadis itu genit-genit. Lama-lama kau juga ikut tergiur. Nah, ternyata perkataanku itu benar kan? Ayo, sudah malam. Jangan ribut-ribut. Kedengaran mereka malu. Biar mereka semuanya dengar. Danti, ada apa kau tertawa? Kidemang. Ada apa dengan Kidemang? Dia mengintip aku. Hah? Mengintip kamu? Iya. Aku sedang ganti pakaian. Kidemang mengintip lewat celah-celah jendela. Terus tiba-tiba Bu Demang, istrinya datang. Telinga Kidemang dijewer. Kamu juga begitu? Sengaja ya? Tadinya tidak. Tapi setelah aku tahu Kidemang mengintip, ya jadinya disengajakan saja sekalian. Jangan sekali-kali lagi, Danti. Tidak baik. Tumben, bareng. Biasanya kau yang lebih gila dari aku. Maksudku, meskipun kita badung, tapi jangan sampai merusak kehidupan rumah tangga Kidemang. Begitu. Iya, yang lain siapa saja boleh kau goda, tapi Kidemang jangan. Dia itu kan terlalu baik sama kita. Terutama istrinya, Bu Demang, terlalu baik. Iya, benar. Dia selalu memperhatikan kebutuhan kita. Dari mulai makan, minum, sampai pakaian, dia memperhatikan kita. Maka dari itu, biar kita ini gadis-gadis yang rusak, tapi harus tahu pula balas budi, yaitu menjaga keutuhan rumah tangga Kidemang. Iya. Bagaimana, Gandari? Ajian cakar getar yang aku lontarkan ke batu itu dahsyat. Dahsyat sekali. Kau hampir sempurna. Benarkah? Kau hampir menyamai Lasmini di dalam mempergunakan ajian cakar getar. Asal rajin berlatih, dalam tempo 3 tahun pasti kau akan sempurna. Mungkin bisa melebihi kehebatan ibumu, Lasmini. Iya, aku harus lebih rajin lagi berlatih. Tapi mengapa hanya ajian cakar getar yang kau perdalam? Maksudmu? Ilmu cipta dewa, ilmu kedikjayaan kebanggaan ibumu. Kenapa tidak kau perdalam? Aku tidak suka. Kenapa, Anjani? Ilmu bajakan. Ilmu bajakan? Iya. Ilmu cipta dewa, ilmu curian. Dicuri dari 3 ilmu kedikjayaan milik orang lain. Oh, mencuri ilmu itu kan sudah biasa. Apapun juga yang namanya mencuri tidak baik. Memang, tapi mending kalau benar. Tapi ini salah semua. Salah semua? Yang menciptakan ilmu cipta dewa adalah guru ibuku. Namanya Nenek Lau. Iya, aku tahu. Lasmini menceritakannya padaku. Entah dengan cara bagaimana dia mencuri ketiga ilmu kedikjayaan tingkat tertinggi itu. Lantas meraciknya dijadikan satu. Akhirnya jadi salah kaprah. Oh, salah kaprah? Iya. Ajian serat jiwa tidak bersifat menyerang, tapi bersifat menunggu. Begitu pula ilmu lampa lumpuh bersifat menunggu. Tapi kenapa semuanya jadi terbalik, menjadi bersifat menyerang? Benarkah Anjani? Bagaimanapun juga akan jauh dari watak aslinya. Sebab yang diambilnya hanya intisarinya saja. Artinya sama sekali tidak lengkap. Nah, bagaimana akan sempurnanya kalau tidak lengkap? Kau tahu dari mana? Dari Tuanku Brahma. Hah? Dari Tuanku Brahma? Iya. Untuk ajian Waringin Sungsang masih bisa ditolong karena bersifat menyerang. Tapi untuk ajian serat jiwa dan ilmu lampa lumpuh menjadi rusak karena terbalik-balik. Aku baru mendengarnya. Itulah makanya ilmu cipta dewa, ilmu andalan ibuku, dan merupakan kebanggaannya. Dengan mudah bisa ditaklukkan oleh ilmu silat biasa, yaitu jurus Sri Gunting. Jurus Sri Gunting? Milik Mantili? Iya.
Ketika Tuanku Brahma melihat Lasmini mengeluarkan ilmu Cipta Dewa, taulah beliau bahwa ilmu Cipta Dewa bukan perlambang gabungan 3 buah ilmu kedikjayaan tingkat tertinggi yang terkenal itu. Bukan? Kenapa bisa begitu? Ya memang sekilas di dalamnya ada tersirat ajian serat jiwa, ajian waringin sungsang, dan ilmu lampah lumpuh. Tapi hanya kulitnya saja, sedangkan isinya menyimpang jauh dari bentuk dan watak aslinya. Oh, aku sama sekali tidak menduga. Itulah makanya Tuanku Brahma menciptakan jurus Sri Gunting, jurus ilmu silat biasa yang sama sekali tidak dilandasi oleh ilmu kedikjayaan. Jadi benar-benar ilmu silat yang murni. Tuanku Brahma benar-benar seorang tokoh yang mumpuni. Dia bisa melihat kelemahan dari sebuah ilmu kedikjayaan tingkat tinggi. Ilmu Cipta Dewa yang sangat ditakuti dengan mudah dapat dikalahkan oleh ilmu silat biasa. Nah, itulah makanya aku tidak tertarik untuk mempelajari ilmu Cipta Dewa. Oh, iya. Lebih baik aku memperdalam ajian cakar getar. Karena ajian cakar getar ciptaan ibuku yang asli, yang tidak dipengaruhi oleh ilmu-ilmu atau ajian-ajian yang lain. Meskipun masih jauh dari sempurna, tapi aku bertekad untuk menyempurnakannya. Ajian cakar getar akan aku jadikan ilmu kadikjayaan tertinggi, yang sejajar dengan ajian serat jiwa, ajian waringin sungsang, ilmu lampah lumpuh, dan ilmu Cipta Dewa. Bahkan lebih tinggi dari ilmu Cipta Dewi milik Garnis. Marilah kita pulang ke Kademangan. Ya, setiap hari kita pergi ke sini untuk berlatih memperdalam ilmu dari pagi sampai petang selama berhari-hari. Sehingga kita kurang memperhatikan sepak terjang teman-teman kita yang bercokol di Kademangan. Nah, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah gerombolan perampok yang sangat diketakuti oleh penduduk Kademangan akan datang lagi atau tidak? Lebih baik kita tunggu sampai 2 atau 3 hari lagi. Kalau mereka tidak muncul, lebih baik kita segera pergi dari sini untuk melanjutkan perjalanan kita menuju ke Bukit Lejar. Iya, aku setuju. Selamat sore, Ki Demang. Anjani, silakan duduk. Terima kasih. Kau rajin sekali. Pagi-pagi sekali sudah pergi keluar kota untuk berlatih silat. Sore baru pulang. Sengaja saya berlatih di luar kota, sambil melihat kemungkinan apakah gerombolan perampok itu sudah muncul atau belum. Iya. Lagi pula, berlatih ilmu silat ataupun ilmu kedikjayaan sudah merupakan kewajiban seorang pesilat seperti saya. Selain untuk melemaskan badan, juga untuk menjaga kemantapan dari apa yang sudah kita miliki. Iya. Kemudian mengembangkannya, sekaligus menambah ilmu-ilmu yang baru. Benar. Sebab kalau malas berlatih, akan ketinggalan. Dalam bidang apapun juga, kalau malas untuk berlatih menambah ilmu, akan ketinggalan. Artinya, tidak akan memperoleh kemajuan apa-apa. Iya. Tapi kalau rajin berlatih, kita akan memperoleh kemajuan. Meskipun sedikit, tapi lebih baik dari yang sudah-sudah. Benar. Ki Demang. Ya. Rasanya kami sudah terlalu lama berada di sini. Sudah 10 hari. Alah, tidak apa-apa, Anjani. Lebih lama, lebih bagus. Bahkan kami semua di sini merasa gembira jika kalian tinggal menetap di sini untuk selamanya. Terima kasih atas kebaikan hati Ki Demang. Akan tetapi, kami pun tidak bisa melalaikan tugas kami yang lain. Sebab tugas kami bukan hanya di sini saja, melainkan juga ada yang lainnya. Tapi kalau kalian pergi, lalu gerombolan perampok itu datang, bagaimana? Habislah kami semuanya. Apakah kau sampai hati melihat kami rakyat yang lemah dibantai oleh gerombolan penjahat? Ya, serba salah juga jadinya. Di satu pihak, saya harus melaksanakan pesan ibu saya, bahwa saya harus secepatnya pergi ke Bukit Lejar. Di lain pihak, saya tidak bisa membiarkan rakyat yang lemah menjadi korban keganasan gerombolan penjahat. Tapi, baiklah. Aku harus berani berkorban, menunda kepentingan pribadi demi untuk kepentingan orang banyak. Ki Demang. Iya. Baiklah, saya dan teman-teman saya akan tetap berada di sini sampai gerombolan perampok itu datang. Terima kasih, Anjani. Tapi maaf, Ki Demang. Oh tidak, kami tidak repot. Jangan khawatir. Kalian tidak usah memikirkan di mana akan tinggal dan makannya bagaimana. Saya tanggung semuanya. Padi di sawah
sudah menguning. Sebentar lagi panen. Kami akan segera punya beras yang berlimpah, bahkan berlebihan. Bukan begitu maksud saya, Ki Deman. Lalu? Teman-teman saya itu, ya, mungkin sepak terjang mereka, peripolah mereka tidak berkenan di hati Ki Deman dan penduduk di sini. Oh, itu. Ya, memang kami agak terkejut karena tidak menduga kalau teman-temanmu, gadis-gadis itu memiliki perangai yang demikian. Tapi itu tidak apa, sebab kami dapat memakluminya. Mereka masih muda-muda, haus hiburan, dan ya, memang begitulah perangai orang-orang dari rimba persilatan, bukan? Iya, sebenarnya tidak semuanya. Tapi teman-teman saya itu sudah terbiasa hidup bebas dan urakan. Tidak apa-apa, Anjani. Kau tidak perlu merasa riskan. Karena perangai mereka hanya terbatas pada kesukaan para remaja yang biasa saja. Masih wajar. Sudahlah, kami tidak apa-apa kok. Namun begitu, bila ada salah seorang atau beberapa orang anak buah saya yang kelakuannya sudah menjurus kepada hal-hal yang dapat membahayakan ketentraman penduduk, hendaknya segera saya diberitahu. Dengan demikian, saya bisa secepatnya menegur mereka. Iya, baik. Akan saya perhatikan. Kita sudah sampai di puncak Bukit Salempang. Gembul, Ya, apakah sudah dekat ke Kademangan Paturai? sudah. Itu lihat. Di bawah sana terhampar samar-samar rumah-rumah penduduk. Itulah Kademangan Paturai. Bagus. Kita hancurkan Kademangan Paturai itu. Wadio bola! Kau hebat, Gandari. Kau mengalami kemajuan yang pesat. Kau juga. 3 hari yang lalu, aku masih bisa mencuri ruang pukul. Tapi sekarang tidak, Anjani. Iya. Sedangkan aku masih kaku di dalam memainkan jurus melipat dan membanting. Iya, kau belum luas. Gerakan tubuhmu belum lentur. Aku ingin mencobanya dalam gerak tersendiri. Baik, kau berdiri tegak, menghadap padaku. Ya. Kepalamu diangkat supaya leher yang jenjang menjadi terbuka, sehingga aku bisa dengan mudah mencekik lehermu. Ya. Mulai. Anjani, kau tidak apa-apa, Anjani. Aku menggebrak terlalu keras. Anjani, kau terlempar lalu terbanting ke tanah. Oh, keras sekali. Dan dia pingsan. Anjani, maaf Anjani. Maaf Anjani. Anjani, kau tidak apa-apa? Tidak. Syukurlah. Aku gugup, Anjani. Leherku sakit sekali. Kau mencekik aku keras sekali. Jadinya aku panik, lalu menggebrak keras sekali. Dan aku jadi cemas melihat kau terlempar, lalu terbanting. Aku juga kaget. Tidak sempat mengatur sikap jatuh. Jadinya terbanting ke tanah. Tapi tidak apa-apa. Masih mulus. Istirahat dulu yuk. Ya. Kita naik ke atas tebing itu. Di sana ada pohon yang rindang dan kita bisa melihat pemandangan. Iya. Tebing ini cukup tinggi, hampir menyerupai sebuah puncak bukit, ya. Sehingga kita bisa melihat ke alam yang terbentang di sekeliling kita.
Ada apa? Kok tiba-tiba terkejut, Anjani? Lihat di kejauhan sana itu. Ada serombongan orang sedang bergerak. Oh, iya benar. Ada sekelompok orang sedang bergerak melintasi padang ilalang yang terhampar di bawah sana. Gerombolan perampok. Gerombolan perampok. Siapa lagi kalau bukan mereka? Sebab mereka bergerak ke arah timur menuju ke tapal batas Kademangan Paturai. Bagus. Akhirnya mereka muncul juga. Kau tunggu di sini. Aku akan ke Kademangan dan beritahu teman-teman kita yang lain. Baik, Anjani. Semayang yang gembrot itu menari denganku. Perutnya yang buncit bergoyang-goyang, napasnya megap-megap. Akhirnya menggelantung kecapaian, memeluk tiang pendopo. Si Acing pacarmu tentunya cemburu melihat kau menari dengan laki-laki lain. Alah, si Acing kan gampang, dikasih cium tipis dikit saja pasrah. Ada apa itu? Aduh, suara apa itu? Kumpul semua cepat! Anjani, ada apa? Kenapa pintu kamar itu kau tendang sampai mau jebol? Ini rumah kita, Bang. Kalau rusak dia bisa marah. Diam. Semuanya ganti pakaian. Cepat. Pakaian tempur. Ambil pedang dan keluarkan dari ruang ini. Ambil kuda kalian masing-masing. Cepat. Ada apa sih? Gerombolan perampok datang. Bagus. Sudah lama ditunggu-tunggu, akhirnya nongol juga. Si Danti mana? Biasa, lagi pacaran. Panggil dia, cepat. Nah, itu Danti datang. Danti, sini, cepat. Ada apa sih? Wah, lagi asik pacaran dipanggil. Pacaran tidak penting, yang penting perang. Hah? Perang? Gerombolan perampok datang. Gerombolan perampok datang? Diam kau, Danti. Jangan menyerocos terus. Iya. Pacarannya ditunda dulu. Nanti kalau perang sudah selesai, dilanjutkan lagi. Teman-teman, kita akan bertempur seperti biasanya, yaitu dalam kesatuan yang dikendalikan oleh satu perintah dari aku. Meskipun musuh terdesak, kalian jangan terburu nafsu untuk menghabisi mereka. Akan tetapi, selalu patuh terhadap perintahku. Paham? Ya, paham. Nah, ambil kuda kalian masing-masing dan segera berangkat. Iya. Itu dia tapal batas. Kita sudah sampai di pinggiran kota Kademangan Paturai. Maju saja terus ya. Kita langsung masuk ke jantung kota. Gempur langsung. Iya. Gerombolan perampok itu sudah tampak dengan jelas dari sini. Sedikit, cuma 20 orang. Nah, itu si Gembul, pemimpin gerombolan perampok yang tempo hari aku kalahkan. Anak buah si Gembul, waktu bertempur dengan kita tempo hari, hanya tinggal 10 orang. Karena separuhnya berhasil kita tumpas. Tapi sekarang jadi banyak lagi. Pasti dia dibantu oleh gerombolan perampok lainnya, teman-teman mereka. Pantas mereka berani lagi datang ke sini. Ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki. Yang jalan kaki di samping si Gembul, orang baru. Tampangnya sangar. Pasti dia pemimpin gerombolan perampok teman si Gembul. Kelihatannya orang itu punya ilmu simpanan. Iya benar, dia punya simpanan. Teman-teman, kita bagi dua kekuatan. Sebagian tetap naik
naik kuda. Yang sebagian turun dari kuda dan jalan kaki untuk menghadapi musuh yang tidak menunggang kuda. Ya. Yang jalan kaki dipimpin oleh aku. Yang naik kuda dipimpin oleh Gandari. Paham? Kenapa kau, Kenapa kau marah-marah? Kedatangan kita sudah ditunggu oleh mereka. Siapa? Lihat di depan sana. 10 orang murid-murid perguruan anggrek jingga itu sudah menunggu kita. Bagus. Bagus. Lebih cepat bertemu, lebih baik. Masih muda-muda, perawan-perawan. Memang masih muda, tapi kemampuan daya tempurnya sama dengan yang tua-tua. Alah, sehebat-hebatnya mereka, tetap saja bau kencur. Selamat datang lagi di Kademangan Paturai, gerombolan tengik. Tikus cilik besar kepala. Rupanya kalian belum kapok. Tempo hari kalian kocar-kacir lari terbirit-birit, ketakutan. Sekarang datang lagi. Jangan besar kepala kau, tikus cilik. Hari ini kau boleh tahu bahwa kami tidak bisa dipermainkan. Dapat kawan baru ya? Persetan. Oh, pasti kau yang diminta bantuan oleh si Gembul. Seger. Kelamaan di hutan tidak pernah melihat perempuan. Sekarang melihat gadis cantik yang waheno. Seger. Nampaknya kau punya simpanan. Aku kira murid-murid perguruan anggrek jingga sangar-sangar. Karena katanya sangat hebat. Tidak taunya gadis-gadis yang masih ranum. Lebih baik kita pesta saja. Minum tuak sambil menari. Boleh, tapi nanti setelah bertarung. Malas aku. Sampar. Malas. Aku malas bertarung dengan perawan Baheno. Kau sajalah, Gembul. Kalian silahkan bertarung. Aku mau nonton saja di pinggir gelanggang ini. Jauh-jauh aku datang sama kau. Sekarang begini. Kenapa kau jadi repot? Turunlah kau dari kuda. Lantas kita berdua sama-sama menonton. Biarlah anak buah kita yang bertarung. Kalau gadis-gadis itu sudah capek, baru kita angkat, kita pijit-pijit. Kan beres? Oh, begitu. Baiklah. Wadia bala! Bereskan gadis-gadis itu! Oh, mereka sudah bertempur. Bagus, ya, bagus. Tontonan yang sangat menarik. Rupanya mereka pintar. Gerakan mereka sangat cepat. Anak buah kita agak terdesak. Mereka memang jago. Kita jangan merasa enteng pada mereka.
akan mulai jadi. Empat orang anak buah kita roboh sekaligus. Dua orang lagi anak buah kita tertinggal. Kau tahu sekarang, mereka memang hebat. Mereka terlihat sebagai satuan tempur yang terlatih. Cara mereka bertempur rapi dan cepat. Aku tidak bisa membiarkan anak buahku dibantai habis-habisan. Aku harus turun ke gelanggang. Ya! Kita harus tidak turun ke gelanggang. Ya! Kau pimpin teman-teman. Aku akan menghadapi si kecil. Bangsat! Kalian murid-murid perguruan anggrek Cinggah Keparat. Cincang kalian! Jangan marah-marah seperti monyet terbakar ekor. Ayo lawan aku. Anjani, Ayo. Kita teruskan pertarungan kita tempo hari yang tertunda. Keparat, tikus cilik, sombong. Tempo hari aku masih memberi ampun padamu. Tapi sekarang, aku akan menghabisi kau sampai tuntas. Kau kira waktu itu aku takut, ha? Aku mundur karena untuk menyelamatkan anak buahku. Bukan kau sudah menang. Baik. Ayo, kita teruskan. Sampai salah satu di antara kita mati. Kau kira kau hebat? Kau belum tahu siapa aku. Kemarin aku hanya main-main. Tapi sekarang, kau akan tahu siapa aku yang sebenarnya. Akulah Deni. Anjali dan si Gembul bertarung. Denari, jangan diganggu. Kita geser ke kiri. Jauhkan musuh dari pertarungan itu. Baik. Si Gembul bertarung dengan si Anjani. Bergeser ke kanan menjauhi medan pertempuran. Aku akan ikuti mereka. Aku ingin tahu sampai di mana kehebatannya.